nggak apa-apa nggak pakai Popheus kalau misalnya mau ngelepas Popheus dan juga Pakuito gitu. Oh, Oke, Alright. dan ternyata Ya kan, dilepaskan? Popol dan Bener Kuka. nggak? Dilepas kan Kayaknya bener kan? bakal dikontes habis-habisan ya di sini. Iya, karena pengen ditabrak tapi Pakuito sih feeling Eke ya sis ya. Pakuito akan menjadi first pick dari EVOS Legends tapi itu balik lagi nggak tahu kan seperti itu atau tidak ya guys ya, karena kita memang masih penasaran sih sejujurnya dengan pick EVOS Legends sekarang ini. Bang Jace nih, Bang Jace suka ngasih surprise attack Bang Jace, ya nggak Opung Wawa? Oke, dan itu dia langsung juga untuk EVOS Legends Paquito sebagai first picker. Dan kita sudah melihat juga untuk Paquito dimainkan di mid laner ya, sebagai mid laner oleh Ahmad. Dan karena kita tahu juga anti-match dengan Paquito yang begitu sakit, bisa jadi ini akan menjadi Paquito yang bermain untuk di side lane. Dan sabar dulu untuk Victor Alpha, sekarang pilihan di tangan mereka juga. Ada beberapa yang bisa di-secure, apakah mereka mau ngambil Ruby sekarang buat nge-hold juga agar bisa jauh lebih sustain, atau Popol ke bawah di band, atau satu hero lain yang bakal sustain. Johead? Banyak banget sih ini Johead, bener masih ada Johead untuk bisa masuk ke jungle-nya, untuk ngacak-ngacak area dari jungle, tergantung seberapa agresif nantinya Ki yang bakal bermain. Jauhead sih Johead. Opung kayaknya. Menurut aku Johead Ruby sih. Nah kan Oke. Jauhead Tapi ternyata kayaknya. aku Lunox. Oh, Matt. Ini Matt nih kayaknya. Widih, Wan anak emak dari Pontini back to the land of Dawn. Iwan kembali ke MPL season yang ke-8 setelah rehat. Akankah Iwan mampu menggedor dan bahkan bisa membawa EVOS Legends menuju ke juara back-to-back championship? Gimana menurut Talia? Iya, di sini sudah ada Paquito yang dipick oleh EVOS Legend. Mungkin harapan dari Bigetron Alpha ini bisa di-burst dengan adanya kehadiran seorang Lunox. Tapi nggak sampai di situ. EVOS menjawab kehadiran salah satu dengan adanya Link bersama dengan Kagura. Yang mana Link bisa dengan mudahnya langsung ngincer ke backline dari Bigetron Alpha. Begitu pula Kagura. Dia ini pertarungan antara match yang dua-duanya burst damage banget. Tapi bedanya Kagura bakal bisa lebih ngedive in ke arah teman-teman Bigetron Alpha. Oh, dan ternyata ada Eudora di sini Ranger Mas. Eudoranya Rainbow. Kan kita sudah melihat sendiri bagaimana map control yang dilakukan Eudora di match sebelum ini. Apalagi kalau digunain sama Rainbow. Ini sepertinya bakal benar-benar menyeramkan si Talia. Dan tentunya Rainbow itu adalah salah satu player yang posisinya bagus banget. Bisa jaga posisi, bisa di belakang. Dia itu nggak ngerti ya. Terlihatlah dari ketika menggunakan Cecilion. Mungkin hero yang bisa dipick dengan mudah kalau tidak menggunakan Purify, tapi ternyata Rainbow membuktikan mau lo pakai apapun, Cecilion gue bisa menggendong dan sampai di respect sama EVOS Legends gitu loh. Sejago itu posisinya dia gitu loh Talia. Iya, makanya langsung aja di respect. Tapi ini sudah ada head to headnya antara anti-match dan juga Repo. Dengan kalau kita bilang sebenarnya kill participation-nya nggak terlalu berbeda jauh. Begitu pula dengan adanya average GPM. Yang memang anti-match ini mungkin memang dia lebih efektif dari segi jungler atau nge-push ke area turret di sini ya Om Wawa. Ya, dia bisa dapetin clear minion cepat, dia bisa juga cepat dari nge-backup untuk teman-teman yang lain. Dan bahkan cukup banyak momen-momen di mana dari anti-match ini bisa berhadapan dengan lebih dari satu pemain gitu. Dan dia bisa solo aja buat bisa mendapatkan hal tersebut. Dan Barat si Ben, tampaknya dari EVOS Legends mereka gak mau Paquito juga bisa mendapatkan halangan ya. Karena kita tahu Barat adalah salah satu stopper yang cukup menyenangkan ketika semua lawan mencoba untuk membuka inisiasi. Tinggal dipakaikan Detona's Welcome, dapetin satu, dan itu membuat arah dari tim fight-nya dari 5 lawan 5 menjadi 4 melawan 5 dengan space time beberapa detik saja. Tapi itu bisa dimanfaatkan kalau lawan punya Barat sendiri. Dan sudah di-secure oleh EVOS Legends, mereka nggak pengen untuk berjumpa dengan Barats. Dan dengan hilangnya Grok di sini, akankah ada satu target lagi ke arah Roamer untuk EVOS Legends? Siapakah kira-kira yang akan menjadi target juga untuk Roamernya? Sebenarnya karena udah gak punya Grok juga sih, Angela. Tapi dari EVOS masih ada satu andalan dari Gustian loh.
Rafaela? Masih ada Bono, masih ada Sylvana. Masih bisa Oke, betul. Sylvana ini bisa ngebuka. Ini apalagi kalau Sylvananya udah ngebuka nangkapin Eudora ini nggak bisa kemana-mana. Cuma dari draft pick seperti ini, apakah Martis terlebih dahulu yang bakal diamankan ketimbang dia memakai Sylvana? Melihat adanya seorang Jawhead yang pasti mengganggu. Pokoknya satu, ini bakal ada rusuh jungle sih Opung Wawa kalau menurut aku ya. Gimana menurut Opung Wawa? Iya, ini mau gak mau juga sih dengan adanya Eudora bersama dengan Jawhead. Sempat kita lihat kan tadi di match sebelumnya Eudora dengan Jawhead yang sangat-sangat mengganggu sekali, terutama untuk di early-nya. Dan EVOS Legends melihat juga perform dari Brand sekiranya di hari yang kemarin, atau mungkin lebih respect ke arah damage output milik dari Nathan, dan langsung dieliminasi juga. Sudah terban kali ini untuk Nathannya, dan kali ini untuk pilihan keempat bagi Bigetron Alpha setelah melihat hal-hal semacam ini. Tamus bisa jadi salah satu opsi untuk Bigetron Alpha. Masih ada Ruby juga. Enggak sih, kayaknya ini kayaknya tuh kan Lunoxnya bakal dipakai si Matt, berarti Ripo pakai Xborg, berarti tinggal junglernya nih. Jungler yang bisa bertahan seorang diri ketika diinvasi oleh seorang Link, bisa punya immune, mungkin YSS sih Pung kalau menurut aku. Gimana menurut Talia? Atau Roger kah? Ya Roger, boleh Roger. Roger atau Yisun Shin sih pilihan yang bagus, dimana ketika Link yang nge-dive in dengan ada Likan Punch dan juga Wolf Transformation dari seorang Roger, seenggaknya bisa melarikan diri dari gempuran Temples of Death dari Link. Tapi balik lagi, itu adalah prediksi kita, karena kali ini EVOS Legend masih harus menentukan siapa roamer mereka, dan satu lagi untuk di sisi offline Martis dan Bener juga nggak, Bung? Ruby, Bener kan? sesuai prediksi Ranger Emas dan juga Mawa. Iya, karena India tuh pengen pakai hero yang ngeganggu Tal. Tapi si RKT ini kayaknya bukan tipikal player-player yang menggunakan hero macam Tigreal gitu loh. Jadi dia pakainya bakal ke arah Martis untuk mengganggu dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ruby bahkan untuk seorang Clover. Wow, ini YSS dari seorang kan sih harusnya berat banget ya ngelihat dari draft seperti ini. Cuma area Vivek wah, Saber berbanding terbang dengan prediksi kita Opung Saber. Apakah menurut Opung Saber adalah pilihan yang tepat? Untuk single target lock ke arah Link bisa jadi, karena Linknya pastinya akan sangat mengganggu ya. Mereka nggak bisa hanya mengandalkan Eudora seorang diri, mereka butuh backup plan, dan backup plannya itu adalah adanya Saber. Cuman memang agak bersiko kalau kita lihat dari posisi EVOS Legends, mereka juga punya Ruby, mereka masih akan bisa nge-hold untuk di arah dari depannya. Tinggal siapa sekarang yang lebih jauh lebih cepat memberikan surprise attack ke arah dari lawannya juga. Jadi mari kita lihat aksi mereka lah di Lane of Dawn untuk di pembukaan kita di game pertama match yang ketiga pada malam hari ini. Iya, betul dan sekali. Kita bakal menuju ke Lane of Dawn. Are you ready guys? Talia, are you ready? ready of course. Dan ini dia langsung kita aja jump in ke Ke Lane of Dawn langsung Talia. Iya, dan ini dia sudah terbang kita di Land of Dawn, match terakhir, match penutup hari ini. Di game yang pertama antara EVOS dan juga Bigetron, akankah Bigetron berhasil membalaskan dendam season lalu, atau justru masih terlalu kuat dari EVOS untuk ditumbangkan di sini? Ranger Oke, Mas. betul sekali. Dan bahkan kali ini lihat RKT-nya mengganggu pergerakan dari seorang Brans. Retribution bakal diamanin, dan bahkan first blood telah didapatkan. Bakal tidak ada yang mengganggu pergerakan. Orange Bomb untung saja berhasil didapatkan oleh seorang Brans, karena kalau tidak RKT kali ini bakal coba cabut. Bakal itu digunakan RKT kalau masih bisa berhasil. Ini sih nggak ngerti lagi. Dan tapi RKT di sana berhasil nge-trigger flicker at least di sini dari KYE. Walaupun didapetin 1 poin kill, tapi pertukarannya ini tidak adil dengan adanya Burst dan juga flicker yang keluar secara bersama. Opung, wah silakan.
Memang Brans meskipun berhasil buat dapetin orange, tapi kalian bisa melihat seberapa besar pressure dari EVOS Legends. Mereka langsung masuk ke arah dari jungler. Mereka akan berusaha untuk ngedelay Brans sebagai saber jungler. Dan agak beresiko, jujur saja ini beresiko banget untuk Bigetron Alpha ketika mereka memilih untuk menggunakan saber sebagai jungler. Karena otomatis udah gak punya flicker lagi untuk kabur semisal dia menggunakan triple sweepnya, dan akan sangat mengandalkan Rainbow bersama dengan Ki untuk memberikan backupan. Alright, the top lane, one man situation. MATT dan juga Clover, tapi lihat ternyata di sana berhasil flicker ke arah belakang. Untungnya Wan belum punya yang overturn dan tidak bisa menumbangkan seorang MATT di arah top lane. Talia, silakan. Iya, dan ini dia Clover mencoba untuk zoning, tetap bertahan di area top lane Mat. Dia nggak mau mengambil resiko karena dia tahu lawannya adalah Ruby. Kalau salah-salah langkah terkena Amo Offended bisa kelar hidupnya. Tapi di sisi lain sudah ada Turtle yang mencoba untuk diamani oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada KYY. Ki di situ mencoba untuk mengganggu, memberikan informasi ke teman-temannya. Tapi sudah ada Suraura juga mau ditabrakin dengan adanya ejector, tapi belum mencari untuk adanya target. Kali ini dari seorang Eudora harus tumbang Ranger Mas. Alright, betul sekali. Rainbow harus ditumbangkan, tapi tidak apa-apa. Kali ini Bigetron Alpha masih mencoba untuk mengejar ketinggalan dari Gold EVOS Legends. Sedangkan itu dari Bigetron Alpha sendiri, mereka punya Brand, salah satu player yang benar-benar bisa farming dengan cukup cepat. Objektif game yang bakal dilakukan, dan bahkan di bottom lane di zoning out begitu saja dari seorang Ripo. Ketika one by one dengan seorang anti-match di zoning out sampai turret yang kedua, Opung Wawa. Iya, tapi di sisi bottom lane sudah ada anti-match yang sebentar lagi bakal dikejar aja oleh dua pemain Bigetron Alpha. Oh no, apa yang terjadi di area top lane Lunox-nya? Akankah ter-takedown di sini Ranger Mas? Masih bisa bertahan, tapi ternyata di sana ada Brilliant dan Lian. Versing masih coba dapat satu poin tambahan dan berhasil. Tak ada cover sama sekali tadi. Iya, silakan. Berat dan bakal sana RKT sebagai bergerakan tapi udah pedang begitu saja masih Team hero has been slain. Oke guys, dan itu dia tadi fight yang sangat intens sekali terjadi, dan EVOS Legends tampaknya mereka sedikit leading dari arah goldnya. Cuman memang perlawanan dari Bigetron Alpha tidak boleh diremehkan sedikit pun, karena mereka sudah mulai berhasil menyusul dari segi kill point-nya. Dari key-nya harus ekstra untuk menjemput lawan-lawannya. Dia ada di mana sekarang Clover dengan Ruby-nya kali ini akan bermain sedikit lebih defensif lagi, masuk ke bagian belakang karena tahu di semak bisa jadi ada satu buah ambush yang akan coba untuk dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan lihat kali ini untuk One-nya juga sebagai mid laner bersama dengan Rek bekerja sama, cuman 3 melawan 2 juga sekarang. Akankah bisa dipatahkan, tapi gagal untuk melakukan eject tadi dari seorang Ki, dan lagi posisi akan ke-reset juga. Namun EVOS Legends space yang sangat-sangat cukup sekali untuk mereka agar bisa mendapatkan gold lebih banyak lagi. Anti-mates bahkan belum terganggu sama sekali di arah dari bottom lane. Alright, coba kita lihat di sini. Udah ada purple buff yang di flame shot hampir saja, tapi ternyata diamankan. Tapi lihat, jangan lupa buat kalian vote momen game terfavorit kalian di Snake Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Tentunya download dulu Snake Video. Dan kita bakal kembali lagi di mana Bigetron Alpha kali ini masih bermain dengan sabar, dan bahkan RKT mencoba mengeluarkan seorang kura-kura dari kandangnya. Versi udah standby di sana. Wan mengeluarkan yang overturn-nya, tapi kali ini nggak berhasil mendapatkan siapapun. Short skill yang sudah hilang dikeluarkan oleh seorang Wan tidak ditukar dengan apapun. Opung Wawa. Betul, dan juga kali ini untuk Lord Turtle-nya pastinya akan menjadi milik untuk Versik sendiri tanpa ada gangguan sama sekali. Dan itu dia, Turtle diamankan oleh EVOS Legends sampai di top lane. Mat mendapatkan space yang sangat cukup sekali untuk bisa mendapatkan gold, dan Ripo dalam bahaya coba untuk dikejar oleh anti-mates. Masih bisa mundur kembali ke belakang, masih punya Viraga Armor, tapi di mid lane apa yang terjadi? Clover harus terganking dengan 3 pemain sekaligus dan tumbang, dan bahkan Bigetron Alpha mendapatkan top turret. Ini adalah momentum untuk Bigetron Alpha agar bisa membawa game jauh lebih ke belakang lagi. Tapi sebagai jungler juga
mereka punya sedikit perhatian khusus karena Saber di early diharapkan akan bisa mendapatkan ataupun memberikan bantuan impact kepada Bigetron Alpha dan kalian sudah terpick off sebanyak 2 kali. Oke, Open Wawa, tapi kali ini lihat MATT berada di garis depan. EVOS kali ini kehilangan 1 poin lagi dan bahkan di depan sana RKT memberikan vision. Clover lancar di tengah belakang, bahkan di sini dapat 1 poin RKT. Flame shot menuju ke arah KYY, tapi Anti-Match lihat coba mengincar ke arah belakang menuju ke arah depan. Knockout telah dikeluarkan, fokus ke seorang Rainbow masih bisa selamat dan bahkan kali ini Anti-Match mencoba dapat seorang KYY tapi ternyata diselamatkan oleh seorang Rainbow, si bukan pelangi Open Wawa. Oke, tarik ulur dari Bigetron Alpha yang sangat manis sekali tadi. Kalau kita lihat Rainbow menyelamatkan teman-teman dia dengan adanya Lightning Ball, dan dari item build-nya Pakito sudah naik ke atas untuk melakukan switch terhadap Ruby juga. Dengan item dia ada Bloodlust yang akan menuju ke arah War Axe. Sedangkan Ki, balik lagi yang kita bilang ini sedang berjuang untuk bisa membukakan space bagi teman-teman yang lain. Mungkin terutama untuk Brans, dan ini dia Oji berhasil selamatkan 1 buah flicker ke arah belakang Anti-Match. Salah satu offlaner terkuat di bumi. Kali ini udah siap untuk di-gank bersama dengan 3 orang dari tim Bigetron Alpha. Sedangkan Anti-Match memberikan vision terhadap Versik. Versik juga harusnya tahu di depan sana dibuka begitu saja, tapi semua combo masuk terhadap seorang Anti-Match. Setidaknya Anti-Match menyelamatkan jiwa sang anak kecil di depan sana Open Wawa, dan CCTV dari Living by Mandiri dan pusat diangkat. RKT menjadi pilihan. Oh, lihat deh, Simet udah keluar tapi ternyata nggak ada impact apapun di arah tengah. Open Wawa, silakan. Wow, ini langsung datang Eject, kena Lightning Ball, diangkat dengan triple sweep, udah pasti langsung tinggal nama Ji. Dan ini berbahaya banget untuk EVOS Legends yang tadinya mereka leading dengan lumayan dengan 2000 gold. Kali ini hanya selisih 150 gold saja, dan ini dia untuk players gold by Living, by Mandiri. Clover berada di puncak. Sedangkan disusul juga untuk Max-nya, dan balik lagi di sini ada switch lanes yang lagi-lagi terjadi untuk EVOS Legends. Pakito, Max berada di bottom lane, sedangkan di top lane-nya diisi oleh Ruby. Yes, Sangat betul banget panas. Open Wawa. Dan tapi versi udah punya Diamond Hunter Sword, tapi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka sadar Anti-Match bakal coba di-gank. Lihat yang nge-gank Anti-Match gak main-main. Langsung dari gawar triple swipe telah dikeluarkan. Mortal Coil berhasil menghindari 1 buat triple swipe. Bakal diberikan keadaannya, ingin overturn ke arah belakang. Langsung berubah menjadi order brilliant, tapi ternyata versi masih mau lebih. Lihat, sang bayi macan udah mengekam menuju ke arah belakang. Tapi ternyata Bigetron Alpha menarik mundur semua pasukannya dan tidak ada invasi tambahan Thalia di arah bottom lane. Iya, tidak ada invasi tambahan, lebih berhati-hati lagi karena dari seorang Brans juga lebih memfokuskan untuk mengamankan junglernya dulu. Purple buff sudah dikantongi dan lihat, Rainbow sudah jadi 1 Genius One. Ini bakal sakit banget combo yang akan dikeluarkan oleh Eudora sebentar lagi. Tapi langsung dijawab dengan Rek yang membuat item Radiance Armor. Di sisi lain Ripo, sudah ada Virarga Armor yang pecah. YY mencoba untuk zoning dan datang pula Rainbow bersama dengan Brans. Tidak mau dipaksakan dari EVOS Legend. Mereka tahu posisinya masih sama-sama. Father, dan lihat yang bersama menuju ke arah belakang. Shutdown didapatkan. Jawhead sudah mengeluarkan flickernya, kerugian double kali ini. Romernya hilang, ditambah lagi dengan flicker yang hilang. Lihat, stun menuju ke arah seorang RKT. Membuka vision di depan sana. Brans sudah dikeluarkan. Oh my god, Clover, one Brand of Clover. Brans kali ini masih coba dikasih. Ada tim di belakang sana. Knockout sudah dikeluarkan. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Bahkan hari ini Anti-Match benar-benar membuat permainan mengkagetkan untuk seorang Brans. Lihat, Brans langsung terkejut dan tersungkur bersama dengan sayapnya di lantai. Thalia, silakan. Iya, di sisi lain lihat sudah langsung jadi unstoppable bersama dengan Ejector, tapi ternyata Anti-Match masih punya 1 jab untuk ngedash pergerakan Ejector dari seorang Jawhead. Dan ini dia, Lord Camp by Livin Mandiri sudah hadir. Lord yang pertama yang nampaknya sudah dipantau pergerakannya oleh teman-teman dari EVOS. Akankah ini dikontes habis-habisan, mengingat dari segi network mereka masih benar-benar imbang. Dari kedua tim berusaha untuk dicuri dengan ada flame chat, tapi ternyata enggak, dibadanin aja oleh seorang Brans kali ini, Ranger Mas. Oke, tapi sepertinya lihat zoning yang dilakukan
Dan Mosilnya adalah anti-match dengan 27.000 heal yang sudah dilakukan. Dilempar ke arah belakang RKT. Versik bakal coba nyicil. Masih ada 15.000. Masih ada 14.000 tapi anti-match dimakan begitu saja. Semua sudah masuk ke anti-match. Udah nggak ada lagi ultimate dari seorang Rainbow. Nggak ada combo tapi lihat retribution dari siapa yang diamankan. Dan berhasil diamankan oleh seorang Versik. Versik masih ngelawan satu buah retribution. Menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow di arah belakang. Tapi ternyata Versik sadar diri. Lihat anak kecil aja ini sadar diri kalau dia tidak boleh nafsu. Dan bahkan mundur ke arah belakang Thalia. Di arah mid lane bakal coba dipaksa dan RKT berhasil mendapatkan satu dari KY. Kalau ada Decimet ternyata nggak ada Thalia, silakan. Iya, dan ini dia Lord sudah hadir di area bottom lane bergerak ke arah inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sementara itu, teman-teman dari EVOS apakah akan mengawal? Karena Lordnya dibiarin aja karena mereka nampaknya akan fokus untuk mendapatkan outer turret di area mid lane. Dan ini dia dari segi itemnya, Om Wawa. Yes, dari item untuk Pakito sendiri ada Dreadnought Armor. Dan kita masih menunggu untuk next itemnya akan mengarahkan Immortal juga. Sedangkan Link-nya sudah menyelesaikan burst damage. Itemnya ada Endless bersama Demon Hunter Sword. Dan pastinya dipadukan dengan War Axe yang lagi laris manis untuk sekarang. Cuman dengan adanya Lord yang sekarang, kalau bisa ditarik ulur oleh Bigetron Alpha, mereka masih akan bisa membawa game ini lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Alright, ini Overton telah dikeluarkan dari bottom lane menuju ke arah inhibitor turret. Tournament dari CBK Turnava kali ini terkena damage yang cukup besar banget. Lordnya sudah ditumbangkan, dapat soft plate ke arah belakang. Tapi ternyata ada anti-bait dengan satu bom flicker ke arah sebelah kanan. Sedangkan Versik muter-muter keliling turret. RKT di depan sana, masih ada Mortal Coil, masih bisa ke arah belakang, masih bisa kabur. Sedangkan keguguran dari seorang Wanana mana di Pontini harus ditumbangin begitu saja. Sayang sekali ketika invasi EVOS kali ini inisiasi dilakukan di arah mid lane malah membuahkan hal yang tidak baik untuk mereka sendiri. Thalia, silakan. Iya, dan ini dia nampaknya bakal langsung dikomit aja di area mid lane. Hanya 2 lawan 4 dari segi EVOS. Sementara Link-nya seorang Versik menunggu momentum kapan dia bisa masuk untuk menyerang backline yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. QYY sudah menunggu di area bus. Nampaknya sebentar lagi, oh ternyata nggak ada yang tahu posisi dari Versik di sana. Mencoba untuk men-setup ulang dari kedua tim, mengingat sebentar lagi sudah ada Lord yang bisa diamani oleh EVOS jika Bigetron Alpha melepas dengan cuma-cuma kali ini. Ranger Mas. Alright, tapi di rumput, lihat kita bakal lihat real time win probability by Samsung Galaxy A series di mana 63% sudah mendapatkan poin yang tinggi kalau menurut gua. Cuma ingat tadi Geekfam pun juga sebaliknya, dia punya 63% tapi bisa dibalikan dengan cukup mudah dan instan. Dan EVOS kalau ingin bisa mempertahankan kemenangan, mereka harus mempertahankan angka ini. Sedangkan kalau Bigetron Alpha ingin membalikan keadaan, mereka bisa mengincar ke arah backline. Dan di sini lihat yang Overton udah nggak berasa ke KYY, dilempar begitu saja, masih ada flick ke arah belakang. Dan ternyata satu hal yang dilakukan KYY tidak berhasil. Untung saja KYY tidak memaksakan dengan adanya sebuah flicker yang digunakan. Thalia, silakan. Yap, dan ini dia sudah ada purple buff yang ditarik oleh Clover, nggak mau dikasih ke arah seorang Brans. Di reset aja, tapi Brans sudah kehilangan waktunya. Dia nggak ingin lagi untuk komit karena kali ini Link, seorang Versik sudah datang, ingin mencuri buff yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Sebentar lagi akan ada setup karena sudah ada Double Force. Karena depannya juga ejector, anti-match diambang, ingin punah karena sudah langsung aja diberikan penetration damage sama, tapi Saber justru yang harus kehilangan nyawanya. Dan di sisi lain anti-match-nya ternyata tidak jadi ditumbangkan, masih sustain dengan adanya setengah regen HP-nya di sini. Ranger Mas. Alright, langsung menuju ke arah mid lane. Bakal fokus ke tier kedua dari tim EVOS Legends. Bakal difokuskan saja menuju ke arah inhibitor turret, tapi ternyata Ribo nggak punya Viragarwa, harus dipecahkan begitu saja. Masih ada Immortality, tapi lihat anti-match mengcover dengan baik dan bahkan dipaksakan begitu saja, dipaksakan dan harus tumbang di depan turretnya sendiri. How come bisa begitu, Thalia? Iya, dan ini dari EVOS mereka sudah tahu kehilangan seorang Ripo. Otomatis mereka berani banget. Ini akan ada 4 lawan 5 dan gak bakal ada kontes sedikit pun datang dari arah Bigetron Alpha. Karena Lord lagi-lagi berhasil diamani oleh EVOS. Akankah Bigetron masih bisa bertahan dari gempuran EVOS untuk Lord yang kali ini yang mana Lordnya sudah enhance? Ripo langsung membuat War X dan ini dia replay by Samsung Galaxy X series, Omawa.
Iya, di mana memang kerjasama dari Bigetron sendiri, tapi ini adalah momen yang pas banget. Satu tarikan dengan I'm Offended yang keluar tadi berhasil untuk mendapatkan 2 hero sekaligus, dan itu adalah closing bagi EVOS Legends. 3 hero tumbang bagi Bigetron Alpha. Jadi Clover tadi sangat on point banget dari segi I'm Offended-nya dengan Ruby-nya juga dia. Dan lihat Versik hanya akan menunggu terlebih dahulu agar buff-nya tidak terlalu cepat habis. Meantime sambil melihat di sisi depan ya, kira-kira musuhnya ini bakal keluar dari mana juga. Dan ya Bigetron mereka nggak mau terpancing juga, mereka nggak asal langsung keluar. Oke, tapi di arah top lane sana, Bran sudah ngebuka flank sword-nya. Tapi dari bottom lane, bahkan Rek mengawal pergerakan dari seorang Bapak Lord yang terhormat. Immortality telah diberikan terhadap seorang Versik. Ripo nggak punya Immortality. Sekarang udah mencoba menahan semua damage dari Lord di arah bottom lane. Lihat, lagi-lagi stiker RRQ telah dikeluarkan oleh seorang RKT. Masuk arah ini bitter turret. Belum ada yang diangkat. Orang yang setelah keluar, Inga Overton udah tidak ada dari para pemain dari tim EVOS Legends. Tapi kalau berdepan sana, Bran akan jadi fokus, dan bahkan kali ini dihilangkan begitu saja dengan satu kali tampulan jam dari seorang ultimate killing spree didapatkan. Mereka kehilangan satu orang. Inga Overton dibalikan keadaan. Mereka menuju ke arah belakang. Base langsung coba difokuskan, tapi ternyata para pemain dari tim EVOS Legends masih belum berhasil menuju ke arah base-nya. Sedangkan Clover harus kehilangan satu buah Immortality dan juga dipaksakan dengan ada Chaos Assault. Kayak masih mau lebih dilempar, tapi ternyata Portal Coil masih ada satu buah flicker. Versi ke arah belakang. Lihat, Rainbow 7. Winter terancam. Gak fokus lagi. Tapi kali ini masih ada tempat dapetin satu poin tambahan. Shutdown lagi didapatkan dari seorang Rainbow yang sulit tergapai di arah belakang Thalia. Menyisakan Versik sendirian, teman-temannya harus punah di tangan Bigetron Alpha, di mana EVOS mencoba untuk memaksakan kemenangan di game yang pertama, tapi sayang sekali high ground defense dari Bigetron Alpha masih begitu kuatnya, sehingga dari Bigetron Alpha bisa mendapatkan 4 pick off ke arah EVOS Legend. Dan ini kalau kita lihat dari segi itemnya, Om Awa, Iya, memang benar Sabernya berhasil untuk mendapatkan item damage, tapi dia juga sangat tipis sekali dan langsung menjadi inceran untuk Versik sendiri. Dan item dari Versik udah selesai semuanya, dan ini tinggal menunggu waktu saja. Positioning bagi EVOS Legends buat Ruby dari Clover, Haskell ada di sana, Tough Boots juga untuk lebih respect karena magic damage milik pemain-pemain di Bigetron Alpha. Jadi EVOS Legends mereka sudah sangat siap sekali meskipun secara kill point mereka tertinggal, tapi lihat dari segi goldnya, mereka leading sebanyak 4.000 gold. Jadi tinggal menunggu waktu saja untuk Bigetron Alpha ataupun EVOS Legends siapakah yang akan mencoba untuk membuka fight pertama kali, Oji. Oke. Tapi kalau misalnya itu ya, Pung ya. Lihat dulu, Pung lihat langsung aja Overton langsung ditumbang begitu saja. Nggak sempat ada pilihan tambah karena mau menjadi pilihan kedua karena Winter terancam. Bahkan dia mendapat Garut untuk kedua kalinya. Jam dikeluarkan, Ejector ke arah belakang. Versik is coming. Menuju ke arah seorang Brans. Brans di zoning out dan bahkan Brans nggak bisa masuk ke arah depan. Wah. Kali ini bakal menjadi momentum one straight push. Tinggal bisa mengamankan satu persatu atau tidak. Nanti Mes akan menjadi baiting. Dan lihat, Ripo masih punya Immortality. Dan bahkan ada sampai ke arah belakang. Brans menjadi pilihan dan Versik gak berhasil dapetin apapun. Ditarik oleh Clover. Hilang begitu saja. 2 Immortality hilang. Ripo Bergarmunya hilang. Dan bahkan Descended Ripo harus tumbang bersama dengan salah persen juga KYY. Warbo didapatkan dan EVOS Legends mengambil game yang pertama. EVOS